Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, selalu kita diingatkan oleh para ulama, oleh para asatidzah, dan sebagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan berkali-kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa untuk kita adalah serius nyembah kepada Allah. Waktu-waktu kita dihabiskan untuk Allah, detik demi detik kita laksanakan untuk Allah. Semua hal itu akan dicatat oleh Allah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al an arba', sampai ditanyakan tentang 4 hal. Salah satunya an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, untuk apa ia lalui, untuk apa ia lewatkan. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan apa saja yang ada di atas muka bumi, hewannya, tanamannya, tumbuhannya, semuanya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan apa saja semuanya. Allah kasih fasilitas semuanya, kendaraannya, semuanya, kenikmatannya, makanannya, semuanya, hatta oksigennya yang Allah kasih. Lakum, kata Allah, untuk kalian. Tapi nggak stop sampai situ, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah kasih itu semua tujuannya apa? Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali nyembah saya saja. Lihatlah kondisi umat manusia saat ini. Berapa jam mereka habiskan dalam satu harinya, satu malamnya, 24 jamnya dia habiskan berapa lama untuk Allah dan berapa lama untuk dunia. Dia bekerja sampai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Anggaplah 8 jam bekerja. Dan kalau seandainya dia tidak gunakan untuk Allah, kalau dia tidak berikan untuk Allah, di waktu sisanya, nas'alullah salamata wal afiyah. Dengan apa kita siapkan untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya syaitan akan terus membisikkan manusia agar mereka lalai di kehidupan dunia ini. Naam, padahal dunia ini Allah ciptakan untuk zad, perbekalan kita jumpa dengan Allah. Tapi wallah,
Banyak nanti manusia habis bekalnya ketika untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'maluhum qalilah, amal mereka sedikit, salat malam mereka tak ada, bacaan Quran mereka malas, jamaahnya juga tak pernah kelihatan. Habis jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, zaduhum intaha, habis semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kalau mereka beramal, amalnya dengan amal riya. Dan itu kita perlu tahu ayyuhal ikhwatul kiram, gimana banyak kondisi umat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan permainan, mereka sibuk dengan senda gurau, semua mereka kerjakan ayyuhal ikhwatul kiram. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Yang namanya dunia semua isinya laib, main-main saja. Lihatlah ya akhi, banyak orang Islam saat ini di pinggir jembatan, pinggir jalan main mereka. Imam main judi, iman main permainan, semua mereka main-main senda gurau saja. Laibun walahun, sia-sia. Wallahi ya akhi, 90 menit antum habiskan nonton bola dan antum gak pernah baca Quran. Jangan dikira kita gak ditanya oleh Allah, jangan dikira Allah gak menghisap waktu 90 menit yang antum habiskan. Wallahi hayaun minallah, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tafakhurum bainakum, kalian cuma bisa berbangga-bangga di kehidupan dunia ini. Dengan apa? Dunia kalian saja. Wa takathurun fil amwali wal aulad, hanya ngumpulkan harta. La sadaqah 'ala al-'iyal, wala sadaqah 'ala al-fuqara, wala sadaqah 'ala al-masakin. Harta dikumpulkan semuanya, tidak ada berbagi. Wal amwal wal aulad, dan memperbanyak anak. Masya Allah, satu anak saja tak bisa diurus, satu anak nakal. Bagaimana dengan anak yang baik, yang banyak? Ya akhi, taufik dari Allah. Orang banyak memiliki anak yang banyak. Syekh Mustafa Al-Adwi memiliki anak 30, semua ta'atun lillah, ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya anak itu akan dihisap oleh Allah. Wallahi hatta Ibnu Wahid, sampai anak satu pun dihisap oleh Allah. Kemana anak-anak kaum muslimin? Kemana mereka semua ayyuhal ikhwatul kiram? Jangan dikira kematian gak datang untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ja'at sakratul mauti bil haq, dan akan datang pasti yang namanya sakratul maut. Bukan cuma sekedar kematian ya akhi. Kalau seandainya kematian tidak ada sakrat, tidak ada sekaratnya, wallahi la ruhna, kita akan pergi ke sana dan ke sana. Tapi ternyata ada yang namanya sekarat ketika kematian. Tidakkah antum lihat erangan orang yang hendak wafat? Tidakkah antum lihat bagaimana kondisi abah antum, kondisi umi antum yang dulu udah duluan meninggal, ketika mereka bererang dan mereka merintih kesakitan? Ya akhi, semua nggak bakal ada yang selamat dengan sakaratul maut. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintih kesakitan. Beliau mengatakan, wallahi innalil mauti la sakarat. Betapa sakitnya kematian ini ya Allah. Innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ada sekaratnya ayyuhal ikhwatul kiram. Dzalika ma kunta minhu tahij. Itu yang kita hindari, itu yang kita takuti. Kita takut mati wallah, karena kita nggak siap apa-apa untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktunya akan tiba. Lihatlah apa Ka'ab ibn Malik mengatakan. Ka'ab ibn Malik mengatakan, annal mauta kasyajarati syaukin. Sesungguhnya kematian itu seperti batang pohon yang berduri. Udkhila fi jawfil insan, yang Allah paksakan masuk ke dalam tubuh manusia, yang mana duri-duri tadi nyatu dengan tubuh dan daging-dagingnya manusia, kemudian dicabut oleh para malaikat kematian. Ayyuhal ikhwatul kiram, itu semua dicabut saking sakitnya. Dan kita nasallallahu alaihi wasallam, cuman keinjak duri satu saja kita mererang kesakitan. Itu semua satu batang pohon dimasukkan ke dalam tubuh kita, seakan-akan seperti itu kematian ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu para ulama mengatakan huwal maut la maladza minhu
Itu adalah kematian yang kita nggak bakal bisa kabur. Dan itu semua ada ajalnya, ada waktunya. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia ada ajal kematian untuk mereka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal untuk mereka, mereka nggak bisa tunda dan mereka nggak bisa percepat. Semua udah ada ajalnya masing-masing. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayyuhal ikhwatul kiram, hal sami'tum an baitul zulmah? Apakah kita pernah mendengar tentang sebuah tempat tinggal yang sangat gelap sekali? Baitul wahsyah, yang kalau kita masuki rumah itu sangat ngeri sekali. Baitid dud, yang penuh dengan cacing-cacing dan tanah semua ada di sana. Dan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumazzikul akfan, yang bisa merobek kain kafan kita, dan bahkan daging kita tersayat oleh mereka semua. Itu semua gara-gara cacing yang makan untuk tubuh kita semua. Ayyuhal ikhwatul kiram, hal sami'tumuha? Apakah kita dengar tentang kuburan-kuburan yang di sana? Kemana jasad mereka semua? Kemana tubuh mereka semua? Wallahi haula'i halikun. Mereka semua binasa. Mereka semua nggak ada lagi. Ayyuhal ikhwatul kiram, habis semua. Kenapa? Ajalnya sudah tiba, kematian sudah tiba. Lihat bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan Belanda. Mana penghuninya? Mana yang bangunnya? Mana mereka semua? Bangunnya masih ada. Wallahi lebih kuat bangunannya dibandingkan mereka yang membangun. Wallahi kita masih lihat. Kan kemana mereka? Sertifikat masih ada, nama masih ada. Surat tanahnya masih ada, nama masih ada. Aina haula? Mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajalnya sudah tiba. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu yang perlu kita ketahui bahwasanya hal takhayyaltum dzulmatal qabr. Tidakkah kita membayangkan sedikit saja, satu malam saja? Ya akhi, kalau seandainya kita menguburkan satu pun jenazah, kita letakkan, kita nggak bakal bisa tahan air mata kita. Wallahi kalau satu malam saja kita letakkan, kita diletakkan di sana. Dan kita bukan sendirian di sana, wallahi bukan. Imam malaikatur rahmah, imam malaikat yang merahmati kita, wa imam malaikatul azab, ataupun malaikat azab. Kita nggak tahu dibawa oleh siapa, dan kita nggak pernah tahu dibawa kemana. Kalau kita ini jenazah-jenazah yang soleh, kita akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, bawa saya ke kuburan, saya mau jumpa dengan Allah. Itu kalau jenazah bagus. Kalau jenazah nggak ada sholatnya, nggak ada sedekah ya, wallahi malas bangun malam ya, malas nuntut ilmu ya, malas baca Quran ya. Ya akhi, kita akan semua mengatakan aina yadhabuna biha? Kalian bawa kemana jenazah saya? Kalian bawa kemana jasad saya? Saya nggak siap jumpa dengan Allah. Pulangkan saya. Qala rabbi irji'un, balikkan saya ya Allah. Saya minta untuk kembali ya Allah. Tapi nggak bisa. Penyesalan selalu di akhir ya akhi. Penyesalan nggak akan ada pernah di awal. Sampai kapan kita menyesal? Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai kalian masuk liang lahat, baru kalian tahu kenapa nggak pernah nuntut ilmu. Kenapa dulu nggak pernah perhatian dengan Quran? Kenapa nggak perhatian dengan orang-orang fuqara? Kenapa nggak perhatian dengan orang-orang masakin? Kenapa nggak perhatian hatta dengan Allah? Nggak pernah perhatian hatta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, semuanya salahkan di sana. Dan kita nggak pernah tahu kapan, apakah kita menyesal di akhirat nanti, ataukah kita malah akan berbahagia di akhirat nanti. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu cukuplah, kata Allah, cukup sekarang, cukup, selesaikan. Antum lalai cukup ya akhi. 40 tahun kita lalai cukup, udah selesaikan. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, yukhatibukum. Allah ngajak antum bicara, Allah ngajak antum berfikir. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah udah tiba waktunya? Kita 40 tahun lalai udah cukup, 50 tahun udah cukup, selesaikan sekarang. Ya bagi syari aksir. Wahai orang-orang yang memiliki cita-cita yang buruk, selesaikan sekarang. Aksir. Apa kata Allah? Udahkah bukan datang, sudah tiba waktunya. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah,
untuk kita ingat dengan Allah, agar hati kita khusyuk untuk Allah. Bukan saatnya lagi kita itu untuk main-main, bukan saatnya lagi kita untuk jalan-jalan, bukan. Saatnya untuk baca Quran. Udah tiba waktunya antum dekat dengan Al-Quran. Udah masanya antum itu kenal dengan Allah. Antum tinggal di masjid, udah saatnya ya akhi. Sampai kapan asa tidak sampaikan ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Wallahi ya akhi, semua tertolak dengan nasihat-nasihat tadi. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, antum mau tebus dengan anak nggak bakal bisa. Antum kumpulkan harta, naam. Antum punya di rekening 1 miliar, naam. Antum punya banyak tanah, naam. Antum punya banyak rumah, iya. Anak tahu antum punya orang kaya, tapi nggak bermanfaat semua itu yang antum kumpulkan. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Tidak akan selamat, mereka tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Mal, harta sepeser pun nggak bermanfaat. Antum nggak bisa sogok Allah, antum nggak bisa sogok para malaikat, nggak bakal bisa. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Lihat rumah antum, lihat tanah antum, lihat anak-anak antum, tangis itu semua. Antum capek kumpulkan, apakah lillah? Apakah untuk Allah? Ya akhi, selesaikan udah sekarang. Mau sampai kapan kita ini kumpulkan harta? Mau sampai kapan kita kumpulkan harta demi harta numpuk? Nggak bakal bermanfaat. Harta 100 rupiah pun antum kasih untuk Allah, Allah nggak bisa disogok dan nggak bakal bermanfaat pada hari itu yang namanya sedikit pun harta ataupun banyaknya anak. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita menjadi orang lalai, bayangkan azab itu bukan azab akhirat, bukan cuman azab akhirah, ada azab di alam barzakh. Sampai kapan? Allahu a'lam bissawab. Kalau kita meninggal besok, meninggal lusa, atau meninggal hari ini, nasallahu salamatu wal afiyah, wallahi Allahumma sallim sallim ya Allahumma sallim sallim ya Allah, kita belum siap, selamatkan kami ya Allah. Allahumma sallim sallim ya Allah. Kalau Allah takdirkan kita meninggal saat ini, sampai 1000 tahun mungkin hari kiamat belum tegak. Sampai hari kiamat mungkin belum tegak hari kiamat. Di saat itu 1000 tahun kita diazab di alam barzakh. Ayyuhal ikhwatul kiram, jangan kira antum nggak ditanya oleh Allah. Jangan dikira kita selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apalagi hari kiamatnya nanti. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang yang namanya neraka. La'akiluna min syajarin min zakkum. Mereka ini makanannya ala pohon zakkum. Pohon zakkum wallahi pahit. Amarut ta'am, makanan yang paling pahit, dicampur dengan air yang mendidih, dicampur dengan nanahnya dan darahnya. Wallahi manusia tidak ada yang disiksa di atas muka bumi ini dengan air yang dicampur dengan nanah, air yang dicampur dengan darah. Mereka masih ada rasa kemanusiaannya mereka. Mereka nggak mau nyiksa orang lain dengan cara seperti itu. Tapi nasallahu salamatu wal afiyah, yang namanya yaumal fasal, hari pemutusan, kapan orang itu masuk surga walhamdulillah, kapan mereka ini masuk neraka na'udzubillah. Allah siapkan zakkum untuk mereka, dicampur dengan nanah mendidih, syurbal him, mereka minum seperti onta yang kehausan. Semua dihabiskan oleh mereka. Mereka nggak tahan lagi dengan makanannya api neraka. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu lihatlah orang-orang yang masuk neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Tahukah kalian apa itu neraka sakor? Allah berfirman, la tubki wa la tadar, lawahatul lil bashar. Kulit manusia melepuh, kulit manusia habis gosong, melepuh hitam. Allah bakar kita di api neraka nanti. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan ditanya, qalu, mereka semua bertanya, kenapa masalakakum fi sakor? Kenapa kalian masuk neraka sakor? Kenapa kalian dibakar oleh Allah di sana? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini malas sholatnya, kami tidak sholat. Sholat cuma sepekan sekali, dan bahkan ada yang setahun sekali. Ya akhi,
Sakar dah nunggu antum. Jangan dibayangkan neraka nggak minta tambahan. Jangan dibayangkan jahanam nggak minta tambahan. Semuanya minta agar manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam mengatakan, hal mim mazid. Ya Allah, adakah tambahan lagi manusia yang siap saya bakar ya Allah? Panggil fulan masukkan ke sini. Panggil fulan masukkan ke sini. Panggil fulan masukkan ke sini. Hal mim mazid. Tambahi ya Allah, tambahi terus ya Allah. Antum bacalah surat Al-Mulk, bagaimana yang namanya takad. Hampir saja neraka jahanam itu pecah saking marah sama antum. Lalai dari Allah, nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka jahanam hatta ghadban. Neraka jahanam sampai marah sama kita. Apalagi dengan Rabbul Jalali wal Izzah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah ciptakan kita nggak sembarangan. Allah nggak ciptakan kita abasa. Allah nggak ciptakan kita sia-sia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sia-sia, silahkan antum kumpulkan harta, silahkan antum kumpulkan apa yang antum mau lalaikan, silahkan, faddal tafaddalu. Tapi kita ada kematian nanti di sana, dan ada yaumul ba'ts pada hari kiamat. Ayyuhal ikhwatul kiram, aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah kasih kisi-kisi, Allah kasih langkah-langkah agar kita tidak dibakar oleh neraka jahanam, agar Allah haramkan diri kita dari api neraka jahanam. Dan nas'alullah salamatu wal afiyah, akan banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, dan itu yang kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala kasih kisi-kisi. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang lalai dari saya, lalai dari Qur'annya, lalai dari majalisul ilmnya, lalai dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci dari Allah. Pegang terus, masukkan ke dalam otak kita, masukkan ke dalam hati kita, tadabburi firman Allah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang lalai dari ngingat saya, ngingat Allah dengan baca Quran, ngingat Allah dengan kajian, ngingat Allah dengan kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit fid dunya wal akhirah, di dunia dan pada akhirat. Dan enggak cukup sampai situ ayyuhal ikhwatul kiram. Allah firmankan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka-mereka yang lalai dari Allah, malas salatnya, wallahi malas baca Qur'annya, wallahi malas ngafal Qur'annya. Jangan dikira antum lepas. La, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka semua. Wallahi, apakah kita semua yang di masjid ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi a'ma, kondisi buta. Allah cabut mata satu persatu, kita nggak bisa lagi melihat. Padahal kita pun melihat pada hari kiamat nanti. Butuh namanya cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka ada di tangan mereka, ada di kaki mereka, ada di kepala mereka. Kita butuh cahaya pada hari kiamat nanti. Tapi mereka tidak dikasih cahaya dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum semua akan nuntut kepada Allah. Antum mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya di hari mahsyar seperti ini dalam kondisi buta? Bukankah dulu di dunia aku bisa melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna. Begitulah telah datang ayat-ayat kami kepada engkau. Ada Quran di rumah, ada Al-Quran masahif di rumah, di masjid tak dipelajari. Fakadzalikal yauma tunsa. Kalian lupakan, maka pada hari ini kami lupakan kalian semua. Ya akhi, mau kemana lagi kita nangis?
Mau kemana lagi kita merengek? Mau kemana lagi kita ngadu? Apakah kepada makhluk sedangkan Al-Khaliqnya marah? Apakah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Allah udah murka sama kita? Kalau Allah cegat kita nggak bisa jumpa dengan Nabi, kita nggak bakal bisa jumpa Nabi. Kita nggak bakal bisa jumpa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah antum rindu melihat wajahnya Allah? Wallahi ya akhi, kenikmatan yang paling nikmat lihat Allah. Lihat Allah. Wallahi ana sejak kecil bukan abah ana yang nyari duit, wallah. Bukan ibu kita yang membesarkan kita, wallah. Wallahi Allah. Allah yang kasih kita makan, Allah yang kasih bisa kita kesempatan untuk jalan. Allah SWT. Antum gak rindu sama Allah? Kita gak rindu sama Allah. Sedangkan kenikmatan yang paling tinggi melihat wajah Allah. Wallahi kita gak penasaran sama wajah Allah. Unzuru ila rabbikum. Lihat kepada wajah kalian dengan cara apa? Amal sekarang. Belum telat kita sekarang untuk taubat kepada Allah. Belum telat sekarang tinggalkan semua hal-hal yang melalaikan kita, balik kepada Allah. Wallahi Allahu afrah. Allah itu lebih senang. Lallahu yafrahu bi taubatil abdi. Allah itu senang dengan taubatnya seorang hamba. Hatta 50 tahun kita lalai dari Allah. Hatta 60 tahun kita lalai dari Allah. Hatta Allah kasih satu hari untuk kita terima Islam hidayah. Allah terima. Wallahi Allah terima hidayah kita. Antum tahu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Unzuru ila rahmatillah. Unzuru ila sa'ati rahmatih. Lihatlah rahmat Allah, bagaimana luasnya rahmat Allah. Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Huwa fi kufrin wa syirkin wa fi ibadatil asnam. Mereka berbuat syirik. Dia berbuat kekufuran. Dia nyembah patung. Naam. Bertahun-tahun lamanya dari dia kecil sampai dia besar. Sampai ketika Nabi kita Muhammad SAW perang Uhud, yang mana di perang itu Nabi kita Muhammad SAW kocar-kacir dengan para sahabatnya, bingung, kondisi yang sangat sulit sekali. Sujja rasuhu wa kusirat rubaiyatu, yang kepala Nabi kita Muhammad SAW sampai pecah, yang gigi geraham beliau SAW sampai patah. Di saat itu juga ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang awalnya kafir, pengen jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, ingin mengucapkan syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Faqala aina Muhammad, di mana kawan kalian Muhammad SAW? Huwa fi Uhud. Kalau kau mau mencari Muhammad, dia sedang di perang Uhud. Ayyuhal ikhwatul kiram, di saat itu dia ucapkan syahadat. Dia tahu, dia nggak tahu apakah dia masih hidup nantinya ataukah dia sudah wafat. Dia ambil tamengnya, dia ambil tombaknya, dia ambil baju besinya, mempersiapkan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan orang, dengan Allah Zat yang ngasih rezeki kepada dia. Dia bawa semuanya persiapan untuk perang dia. Dia menuju Uhud. Sampai di sana dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah yang dulu aku sekutukan, yang dulu aku duakan, yang dulu aku lalaikan, aku bersaksi bahwasanya dia ilah. Dia sesembahan. Kita hidup cuma untuk nyembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa ashhadu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad yang dulu aku cela, yang dulu aku rendahkan, yang dulu aku asingkan, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu dia cari kaumnya, di mana kaumnya berperang, jumpa dengan kabilah dia. Kabilahnya mengatakan, ya fulan, namanya Usairim, ya Usairim, kenapa kau di sini wahai Usairim? Bukankah kami ini sedang berperang? Kalau kau di sini terpaksa kami membunuh engkau wahai Usairim. Apa kata dia? Fa inni syahidtu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku udah bersaksi bahwasanya Allah adalah ilah yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang lain yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah.
wallahu syahid. Qul man akbaru syahadatan indallah. Siapa lagi yang persaksiannya lebih besar di Allah Subhanahu wa taala? Wallahu syahid. Allah yang menyaksikan, saya sudah bersyahadat. Ikut berperang dia. Di awal peperangan Allah takdirkan dia jumpa dengan Allah. Allah takdirkan dia wafat. Allah takdirkan dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun bingung tentang kasus orang ini. Apakah dia fil jannah ataukah dia fil nar? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalahullahu al-jannah wa lam yasjud lillahi sajdah walau sajdah wahidah. Dia Allah masukkan ke dalam surga walaupun dia belum pernah sujud untuk Allah, walaupun satu kali sujud. Baru masuk Islam 1 hari, Allah jadikan akhir kehidupan dia adalah husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup khitamuhu misk. Penutupnya adalah misik dari Allah yang Allah berikan untuk dia. Enggak semua orang Allah wafatkan dalam kondisi baca kitab. Enggak semua orang Allah wafatkan sedang baca Quran. Enggak semua orang Allah wafatkan dalam kondisi mereka ini sujud untuk Allah, salat untuk Allah. Wallahi, kita perlu tahu sebaik-baik kematian adalah kematian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sesuai bagaimana dia wafat. Wallahi, kalau antum duduk di sini belajar ilmu agama, antum mengucapkan firman Allah, antum dengarkan firman Allah, maka Allah akan bangkitkan bagaimana kondisi antum wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihat banyak para asatidah meninggal di perjalanan ketika mereka hendak berdakwah. Nah, banyak mereka keletihan di sana. Kenapa? Berharap jumpa dengan Allah dalam kondisi da'iyan ilallah, menjadi utusannya Allah. Dalam kondisi mereka ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semua hal yang sia-sia, yang melalaikan antum tinggalkan semua. Hatta sahib-sahib antum yang buruk tinggalkan semuanya. Jangan sampai kita itu berteman dengan mereka kalau antum lalai, tinggalkan semuanya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Udah datang ajal kita, udah Allah tentukan ajal kita, kematian kita. Hatta malaikatul maut nggak tahu bagaimana kondisi kita itu mati, nggak tahu gimana kondisi kita itu mati, dan kapan kita itu mati. Malaikatul maut nggak tahu, kecuali nanti Allah akan kabarkan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kematian kita itu rahasia ilahi, cuman Allah yang tahu, dan kita nggak pernah tahu. Tinggalkan semua kawan-kawan yang buruk, antum akan nyesal. Antum berkawan dengan orang main judi, antum berkawan dengan orang melalaikan antum dari majalisul ilm, dari masjid Allah Subhanahu wa taala, antum akan gigit jari pada hari kiamat, ngadu sama Allah. Antum mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya'uddu ala yadayhi, mereka gigit jari mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu aku nggak ikut jalan Rasul? Kenapa aku nggak jalankan sunnah Rasul? Kenapa aku membanggang sama Rasul? Kenapa aku tidak dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum akan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman saya, ya Allah. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Yang mana dulu aku pernah ngaji, ba'da idz ja'ani, aku pernah ngaji dulu. Laqad adallani, dia yang membawa saya akhirnya tersesat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membawa saya ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idz ja'ani, padahal aku udah didatangkan hidayah oleh Allah. Dulu aku pernah kenal sunnah. Sekarang mana ya akhi? Mana wajah kita? Tidakkah antum rindu dengan fulan? Ikhwan fulan, ikhwan fulan, ikhwan fulan. Panggil mereka semua ya akhi. Panggil mereka semua, undang mereka semua, karena mereka sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum yang masih muda, hatta kita yang masih kuat, jangan dikira aman dari kematian. Para ulama mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak sekali para pemuda yang sehat, yang kuat, yang kokoh jalannya,
mata min ghairi illatin, mereka meninggal tanpa ada sebab, tiba-tiba wafat, Allah takdirkan wafat. Wa kam min sakimin 'asha minad dahri, betapa banyak orang yang sakit Allah takdirkan sehat sampai memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang panjang, mereka masih hidup padahal sakit dulunya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apalagi coba lihat, kita berkaca sedikit di cermin. Lihat uban kita dulu, kita masih gagah-gagahnya, kita masih kuat-kuatnya, sekarang udah mulai beruban. Rambut kita udah mulai beruban. Satu biji sampai dilihat anak kita, bah udah tua bah ya. Ya Allah bah, kapan lagi ya Allah? Sampai itu dilihat punggungnya itu udah bungkuk, masih aja mikir dunia, akhirat ditinggalkan. Sampai udah bungkuk masih terus seperti itu. Kadang-kala ada nasihat anak yang penting untuk kita, ya Allah, bah udah tua, bah. Ingat Allah, jangan ingat saya, udah ingat. Aku nggak butuh nafkah lagi. Allah, fokuslah ke Allah. Nafkah saya yang nanggung. Antum lihatlah abah-abah antum udah tua. Udah jangan bebankan mereka dengan dunia lagi, tinggalkan mereka semua. Bah, tinggal di rumah, fokus dengan Allah. Tugas saya yang mencari nafkah. Wallahi tanggungan bulanan saya yang siap. Makanan, tempat tinggal saya yang siap. Wallahi antum kayak gitu untuk Allah. Untuk orang tua kita, mereka itu dah sibuk, mereka itu lalai. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, al-waladu majhalatun wa majbanatun. Yang namanya anak membuat orang tua itu lalai, yang membuat orang tua itu jadi jahil. Dulu orang tua kita nggak pernah nuntut ilmu, nggak kenal masjid, mereka nggak tahu hukumnya. Mereka taunya mereka cari nafkah untuk antum. Mereka taunya cari fulus untuk antum. Gimana antum sekolah, gimana kita bisa belajar, gimana kita bisa hidup, cuman itu. Nah, mereka nggak ada fulus, mereka datang ke rumah fulan, mereka datang ke rumah fulan. Wallahi la haya. Mereka nggak ada haya, mereka nggak ada khojal, yang penting antum bisa hidup. Sekarang antum lihat udah berubah, mereka tinggal bah di sini, kau usah jauh-jauh. Saya yang hidupkan antum. Saya yang hidupkan abah di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hidupkan karena saya. Kita perlu tahu seperti itu, Pak. Kenapa birrul walidain? Cukupkan mereka ini sudah lalai dari dunia dan antum jadikan orang tua antum itu sibuk dengan akhiratnya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hari Jumat ini hari kita bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah letih untuk antum, yang udah capek untuk kita. Berselawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.